Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azam Alfariski, NRP 1011171001308 akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Desain dan Komparasi Precast Concrete Tunnel Lining dengan tulangan konvensional dan steel fiber reinforced concrete, studi kasus terowongan MRT Jakarta CP150. Latar belakang dari tugas akhir saya adalah kepadatan penduduk kota Jakarta yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada kepadatan penduduk nasional, serta migrasi tahunan yang terjadi ke kota Jakarta semakin meningkat. Ini merupakan masalah yang sangat penting untuk diperhatikan, karena dengan bertambahnya populasi, mobilitas pun menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, penyediaan sarana transportasi massal dapat menjadi jawaban dari persoalan kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan yang ada. Jika kita mempertimbangkan aspek keterbatasan lahan, maka sistem transportasi massal dan jalur bawah tanah merupakan pilihan yang optimal untuk menghadapi tantangan dari kenaikan jumlah penduduk dan juga kekompleksan mobilitas. Oleh karena itu, pemerintah telah melakukan pembangunan MRT fase pertama yang dimulai dari tahun 2013 yang sudah sampai 16 km dan 10 km jalur layang dan 6 km jalur bawah tanah yang membentang dari 7 stasiun layang. Pada tugas akhir yang saya pilih ini, saya akan bahas secara detail khusus untuk paket pekerjaan CP105, yaitu terowongan bawah tanah dari area transisi Senayan Istora, Bendungan Hilir, dan Setiabudi. Pembangunan MRT fase pertama ini terdiri dari jalur kurang lebih 10 km dari Lebak Bulus hingga Sisingamangaraja, 7 stasiun layang, dan juga jalur bawah tanah kurang lebih 6 km dari Bundaran HI sampai dengan Setiabudi. Pembangunan dilakukan dengan menggunakan tunnel boring machine. Pembangunan dilakukan dengan menggali di bawah tanah tanpa membuat bukaan di muka tanah, jadi menggunakan mesin boring dengan tipe earth pressure balance. Dengan lining terowongan, struktur penguat terowongan berupa precast concrete tunnel lining dengan tulangan besi konvensional. Saya melihat solusi yang existing ini kurang optimal karena lining yang terbuat dari beton bertulang konvensional cukup rawan terhadap kemungkinan degradasi kekuatan material akibat lingkungan tanah yang agresif. Juga proses fabrikasi, transportasi, dan lain-lain. Beban-beban transient yang ditimbulkan dapat menyebabkan terjadinya microcrack yang nantinya akan membuat celah sehingga bisa meningkatkan kemungkinan untuk terjadi korosi di dalam inti segmen. Serta kondisi geografis kota Jakarta yang termasuk rawan untuk terjadinya gempa, maka seharusnya struktur yang diterapkan haruslah struktur yang bersifat ductile. Untuk itu, dalam tugas akhir ini, saya akan melakukan redesign menggunakan steel fiber reinforced concrete untuk desain precast concrete tunnel lining. SFRC ini semakin luas digunakan, diaplikasikan di berbagai macam jenis struktur, apalagi
di struktur precast concrete tunnel lining sudah banyak sekali diterapkan di luar negeri. SFRC lebih diminati karena memang memiliki durabilitas yang baik. Terbukti dari paper yang dibahas Abbas dan Nehdi, steel fiber reinforced concrete memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap serangan asam klorida dibanding dengan tulangan konvensional. Selain itu, SFRC juga memiliki duktilitas atau performa seismik yang lebih baik daripada tulangan konvensional. Oleh karena itu, kita sudah tahu kalau memang dalam segi durabilitas SFRC lebih unggul, dari duktilitas juga lebih unggul, maka saya akan melakukan redesign untuk mengetahui apakah steel fiber reinforced concrete akan bisa jauh lebih efisien, bisa jauh lebih murah jika dibandingkan dengan tunnel dengan tulangan konvensional dari segi biaya konstruksi fisiknya. Oleh karena itu, kita akan melalui berbagai steps. Yang pertama, kita akan mendapatkan data tanah dan mengolahnya untuk mendapatkan pembebanan dari tanah, lalu menentukan dimensi preliminary. Kita juga akan mengidentifikasi beban dan kombinasi pembebanan yang mungkin terjadi selama masa produksi, transportasi sampai masa akhir final, dan kita akan analisa gaya dalamnya. Kemudian kita akan desain menurut tulangan biasa dan dengan steel fiber reinforced concrete, lalu kita bandingkan apakah penggunaan steel fiber reinforced concrete dapat membuat biaya dari proyek ini menjadi lebih murah. Yang pertama, kita akan melakukan pengolahan data tanah dan kondisi sekitar untuk mengetahui kemungkinan beban-beban apa saja yang akan terjadi di tunnel itu. Ada beban vertikal dari tanah, horizontal dari tanah, groundwater pressure juga ada, termasuk berat sendiri terowongan, dan juga beban tambahan di atas tanah, permukaan tanah itu mungkin ada bangunan atau ada jalan, itu nanti kita akan pertimbangkan dalam desain. Kemudian kita lakukan preliminary, dimensi dari segmen precast concrete tunnel lining. Umumnya panjang dari tunnel lining itu segmennya itu berkisar antara 0,75 sampai 2,5 meter tergantung diameternya. Tapi secara praktis bisa 1,5 untuk diameter 6 sampai 7 meter dan juga 2 meter untuk diameter di atas 9 meter. Panjang terowongan ini merupakan aspek penting di mana semakin panjang tentu semakin sedikit segmen yang dibutuhkan, namun semakin susah pula untuk mengangkat dan memasangnya. Karena semakin panjang juga akan menjadi semakin berat. Lalu ada juga jumlah segmennya, ada berapa bagian dalam satu ring itu. Ada rumus simpelnya, bisa kita gunakan angka genap plus 1 segmen kunci. Misalnya kita ambil 5 segmen dengan 1 segmen kunci, bisa begitu. Lalu ada rumus empiris juga untuk mendapatkan tebal terowongan. Kita bisa gunakan diameter luarnya terowongan kita bagi dengan 22, nanti kita dapat ketebalan kira-kira yang akan kita lakukan analisa selanjutnya. Oke, lalu pembebanan apa saja yang kita bebankan pada PCTL ini? Yang saya sebutkan tadi ada 3 tahap utama, yaitu produksi dan transportasi, lalu tahap saat konstruksi berlangsung, lalu tahap layan, servis atau tahap final ketika segmen sudah terpasang dengan lengkap dan sudah beroperasi MRT-nya. Di tahap produksi ada
Ini ada pembebanan dari ACI 544, ada fase stripping yaitu demolding, di mana segmen dikeluarkan dari cetakannya. Terus ada fase storage, itu di mana segmen ditumpuk-tumpuk untuk disimpan sebelum nanti dipasang. Lalu transportation juga, handling untuk meletakkan segmen pada tempatnya. Lalu mulai load case 5 ini tahap konstruksi, ada gaya tekan dari TPM, ada tail skin grouting, jadi sebelum dipasang ada juga grouting yang menjadi sekat antara tanah dengan PCTL. Lalu pada load case ke-8 sudah mulai tahap layan atau tahap final, di mana beban yang bekerja yaitu tekanan tanah dan air, joint bursting, dan distorsi tambahan. Lalu setelah kita identifikasi beban-bebannya dan kombinasi pembebanannya, kita lakukan analisa struktur untuk mendapatkan gaya dalam yang mana kita akan gunakan untuk desain ke depannya. Saya menggunakan acuan ITA Working Group 2 International Tunneling Association. Ini report tahun 2019, guideline tentang bagaimana kita menganalisa mendesain tunnel. Ini ada ketika demolding, diangkat dari cetakan, lalu fase storage dan transportation, di mana ditumpuk-tumpuk segmennya. Lalu ini ada saat checking force dari TPM bekerja dan juga skin grouting tadi, dan lain-lain. Lalu dengan output gaya dalam yang sudah kita dapatkan, kita lakukan desain dengan berbagai persyaratan, dengan acuan-acuan dari peraturan dan desain guide yang ada. Kita cek keamanannya, lalu kita bandingkan. Kalau kita desain dengan tulangan konvensional dan saat kita desain dengan steel fiber reinforced concrete, mendapatkan kekuatan yang sama, apakah biayanya lebih efisien atau biasa saja atau bagaimana? Kita akan lihat setelah kita lakukan desain ini. Seperti itu proposal tugas akhir saya. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.